Selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan. Untuk itu, mari kita datang kepadanya, beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kidung pujian, hari ini harinya Tuhan. Kita mulai ibadah ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya nih. Seminggu yang lalu, apakah adik-adik selalu setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan? Iya, pintar. Ya, minggu lalu Tuhan Yesus berpesan kepada kita semua melalui Samuel untuk selalu setia mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Seperti dalam Mazmur pasal 33 ayat 18a berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan kidung pujian Yesus berpesan. Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa dan doa sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan akan firman Tuhan. Saya mengajak anak-anak untuk lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari Minggu ini. Kami mohon ampunan atas kesalahan yang timbul dalam hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan yang telah kami perbuat sehingga membuat kami berdosa di hadapan-Mu dan bersalah di hadapan sesama kami. Tuhan, kasihani dan ampuni akan dosa kami. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ini doa kami, terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ibu guru mau bercerita tentang sambungan cerita
ibu guru minggu-minggu lalu, ya. Bapak Samuel adalah hakim untuk bangsa Israel seumur hidup. Jadi sewaktu dia sudah tua, dia pulang ke kampung halamannya bernama Rama. Di Rama, Bapak Samuel mendirikan sebuah mezbah buat Tuhan. Sewaktu Bapak Samuel sudah tua, dia kan tidak bisa lagi menjadi hakim. Lalu dia menunjuk 2 orang anaknya untuk menggantikan dirinya menjadi seorang hakim. Anaknya itu bernama Yoel dan yang satu lagi bernama Abia. Tetapi kedua anaknya ini tidak sama dengan Bapak Samuel. Bapak Samuel itu jujur. Bapak Samuel selalu melakukan pekerjaan yang benar. Bapak Samuel itu membantu dan melindungi rakyat bangsa Israel. Tetapi anaknya tidak. Anaknya selalu bekerja mencari keuntungan dari pekerjaannya. Kedua, anaknya tidak mau bekerja kalau tidak dibayar. Dan yang ketiga, kalau kita menjadi seorang hakim, kita harus berkata yang benar. Yang salah kita harus katakan salah. Yang benar harus kita katakan benar. Tetapi anaknya tidak. Karena dia ingin mendapatkan uang, lalu dia selalu memutar balikan kata-kata. Yang salah dia bilang benar, yang benar dia bilang salah. Yang penting dia dapat uang, itu tidak boleh ya anak. Karena kejadian begitu, rakyat bangsa Israel tidak senang. Lalu mereka semua, mari kita pergi menghadap kepada Bapak Samuel. Kita minta supaya kita dipimpin oleh seorang raja. Lalu dia pergi menghadap Bapak Samuel. Jadi rakyat bangsa Israel itu hari banyak orang pergi menghadap kepada Bapak Samuel. Dia lalu katakan, kami ingin dipimpin seorang raja. Kami mau supaya kami mempunyai seorang raja. Kami mau seorang raja supaya sama seperti bangsa-bangsa di luar sana. Supaya bangsa kami pemimpin kami adalah seorang raja. Lalu Bapak Samuel mendengarkan semua kata-kata rakyat bangsa Israel pada saat itu. Lalu dia pergi berdoa kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan tentang apa yang bangsa Israel inginkan. Tuhan, bangsa Israel meminta supaya mereka dipimpin lagi seorang raja. Mereka meminta seorang raja. Lalu Tuhan katakan kepada Samuel pada saat itu, kabulkan permintaan mereka. Berikan mereka seorang raja. Lalu Tuhan berbincang-bincang kepada Samuel bagaimana caranya dia mendapatkan seorang raja. Tuhan katakan kepadanya, nanti bagaimana caranya kau mendapatkan seorang raja? Beginilah caranya. Anak-anak, sewaktu dia sudah berbicara kepada Tuhan, dia katakan kepada bangsa Israel, saya akan kumpulkan kalian. Lalu mereka, semua rakyat bangsa Israel dikumpulkan. Semua suku-suku, jadi suku bangsa Israel ada 12 suku. Dikumpulkan semua di tempat yang sangat luas. Lalu mereka dikumpulkan masing-masing suku per suku. Lalu Samuel katakan, setiap suku satu persatu maju ke depan untuk menghadap Tuhan. Supaya siapa di antara kalian yang Tuhan pilih menjadi raja. Lalu setiap suku naik satu persatu, setiap suku. Umpamanya suku Lewi naik. Dilihat Samuel, bukan mereka. Pada saat suku Benyamin naik, anak-anak tampil di hadapan Tuhan, ada seorang yang sangat rupawan. Tahu rupawan? Yang sangat gagah. Dia punya muka atau dia punya wajah sangat gagah. Dia punya badan lebih tinggi dari semua rakyat suku Benyamin pada saat itu. Karena dia sangat tinggi, lalu dia bersembunyi di belakang orang-orang suku Benyamin. Dia nunduk, bersembunyi supaya dia tidak dilihat oleh Bapak Samuel. Dia tunduk di belakang orang-orang suku Benyamin pada saat itu. Tetapi karena Tuhan sudah bekerja
untuk bagaimana caranya bahwa dia harus menjadi seorang raja. Lalu orang-orang dari Bapak Samuel mendapatkan dia, lalu disuruh tegap. Sewaktu dia tegap meluruskan badannya, orang-orang orang-orang suku Benyamin pada saat itu kan lebih rendah dari dia, jadi dia kelihatan mukanya. Lalu Bapak Samuel memanggil dia untuk maju ke depan. Maju ke depan, lalu Bapak Samuel katakan kepada semua suku bangsa Israel pada saat itu, bahwa inilah rajamu. Inilah raja yang Tuhan pilih untuk kalian. Inilah raja yang kalian harus patuhi. Karena dialah raja pilihan Tuhan. Lalu, sang raja katakan, kenapa saya dari suku Benyamin? Kami kan suku yang paling kecil. Kenapa kami? Tetapi Bapak Samuel katakan, apa yang sudah ditunjuk Tuhan tidak boleh lagi. Tuhan tahu siapa orang yang terbaik, orang yang patuh kepadanya. Lalu sang raja tadi, dia dari keturunan Kis ya, nama ayahnya Kis, menerima akan keputusan Tuhan. Lalu Bapak Samuel mengambil buli tadi. Buli itu berisi minyak. Lalu dia tuang di atas kepala raja tadi. Anak-anak tahu siapa nama raja ini? Dia adalah Saul. Raja yang terpilih untuk rakyat bangsa Israel ialah Saul. Lalu Bapak Samuel menuangkan minyak di atas kepala Saul. Lalu dia katakan, inilah raja yang dipilih Tuhan. Lalu sesudah itu Bapak Samuel mengambil satu buah kertas, jadi kayak piagam, dia menuliskan bahwa Raja Saul adalah raja bangsa Israel. Lalu dia gulung-gulung, lalu dia taruh di dekat tempat perapian, dekat tempat untuk persembahan untuk Tuhan. Anak-anak, itu tadi adalah bagaimana cara mereka untuk mengetahui siapa yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja untuk bangsa Israel. Jadi raja pertama bangsa Israel ialah Saul. Anak-anak, dari cerita kita, dari cerita Ibu Guru ceritakan pada saat ini, ada beberapa yang Ibu Guru mau katakan kepada anak-anak. Pertama, Bapak Samuel memberikan pekerjaan yang begitu baik untuk anaknya. Tetapi anaknya tidak menghargai pekerjaan itu. Jadi begitu juga kepada kita. Jika orang tua memberikan kita sesuatu, pekerjaan kah, sesuatu barang, kita harus hargai ya. Kita tidak boleh buang-buang percuma. Kita tidak boleh hargai. Kita harus sayangi barang itu. Kita harus kerjakan apa pekerjaan yang orang tua berikan kepada kita. Ya, karena apa yang orang tua berikan kepada kita itu baik adanya untuk kita. Jadi kalau barang, pasti barang itu kita butuhkan. Kita harus sayangi, kita harus jaga. Jangan disia-siakan. Ya, anak-anak. Dan yang kedua, karena Saul ini, dia anak yang patuh. Dia selalu mengerjakan apa yang orang tuanya katakan. Dia mencari bagaimana dia ketemu sama Bapak Samuel waktu dia kehilangan seekor ternaknya. Lalu disitulah Tuhan katakan, kau akan mendapatkan seorang lelaki yang akan menemuimu, dan itulah akan engkau jadikan dia seorang raja. Begitu cara Tuhan berbicara kepada Samuel untuk mendapatkan seorang raja. Jadi anak-anak, Saul orang yang dengar-dengaran kepada orang tuanya. Saul selalu berbakti kepada orang tua. Karena itu kita juga sebagai anak-anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Kita harus mengerjakan apa yang orang tua katakan. Kalau orang tua katakan tidak boleh, kita tidak boleh kerjakan. Kalau orang tua katakan kau harus bikin ini, kita harus bikin ini. Orang tua katakan, hei, apakah kalian
sudah berdoa sebelum belajar atau sudah berdoa sebelum tidur, sebelum makan? Kalau kita belum, kita harus bilang belum. Kalau kita sudah, kita bilang sudah. Ya, harus kita berkata yang jujur. Kita tidak boleh bohong. Kalau betul, kita bilang betul. Kalau salah, kita harus katakan salah. Kita tidak boleh berbohong. Kita harus selalu berkata yang jujur. Supaya kita bisa menjadi juga seorang pemimpin yang dipilih Tuhan. Oke? Demikian firman Tuhan. Amin. Dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini yaitu terambil dari 1 Samuel 10 pada ayatnya. Jadi 1 Samuel 10 pada ayatnya yang ke-24 dan 25. Dari Perjanjian Lama 1 Samuel 10 ayat yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Anak-anak sudah siap di rumah? Ya, Ibu Guru bacakan, anak-anak dengar ya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, "Demikian, hidup raja, kata mereka. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkan di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita mulai ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan membawa persembahan kita. Nats persembahan kita terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-9. 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-9 berbunyi, "Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita?" Ya, sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyikan kidung pujian, "Di Sini Aku Bawa Tuhan." Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat dan mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, duduk yang tenang, duduk yang rapi, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk setiap persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu.
Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus memberkati mereka, biarlah mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya ada daripadamu. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami dalam masa pertumbuhannya, biarlah mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan kelak nanti dapat menjadi anak kebanggaan orang tua terlebih Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami, berdoa buat papa dan mama kami. Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam setiap menjalankan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanannya. Berdoa juga buat guru-guru kami, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati juga mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, agar kami dapat beraktivitas kembali dengan penuh sukacita. Segala hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu "Oh Berkati Kami".
berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Berkati